Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah di siang hari ini tim PKO 18A bisa menyelesaikan salah satu tugas akhir yang merupakan rangkaian dari kegiatan pelatihan pengelola kegiatan online. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pembimbing kita, fasilitator kita, Bu Siti Samadiah. Walaupun kita belum sempat bertatap muka, tapi melalui kegiatan ini alhamdulillah kita bisa saling berbagi pengalaman, berbagi ilmu yang mudah-mudahan bisa kami terapkan nanti di lingkup dunia pendidikan masing-masing ataupun di kegiatan organisasinya masing-masing. Dan alhamdulillah di siang hari ini setelah kita mencoba untuk menyelesaikan berbagai tugas yang diberikan, berbagi peran, alhamdulillah kita mencoba untuk tampil siang hari ini, dan tim yang akan tampil di siang hari ini untuk materi kita berjudulkan pembuatan player digital. Tentunya pembuatan player digital ini di era sekarang ini sangat-sangat bermanfaat sekali karena sekarang kita di masa COVID, pembelajaran belum bisa bertatap muka meskipun di beberapa daerah mungkin sudah dimulai, tapi sebagian masih berjalan dengan metode daring maupun luring. Dan tentunya untuk pemateri kita sudah tidak asing lagi, kita sudah sama-sama mengenalnya, instruktur kita yang sudah melanglang buana kemana-mana, Bu Lis Endahwati SPD MM. Beliau sehari-hari bertugas di SMA Negeri 3 Bekasi. Ya, selamat buat Bu Lis, dan nanti Bu Lis akan memaparkan baik secara teori bagaimana pembuatan player digital ini maupun dalam prakteknya. Dan untuk memandu jalannya diskusi, untuk jalannya penyampaian di kegiatan siang hari ini, 2 sesi, nanti ada sesi pemaparan dan nanti kalau memang ada yang disampaikan, ada sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Dr. Anda Enih Nuraini. Dan beliau ini sangat mumpuni, beliau bertugas di MA Darul Ulum PUI Majalengka. Tanpa banyak yang disampaikan, nanti saya persilahkan saja pada Bu Eni untuk memandu jalannya kegiatan siang hari ini. Namun saya ingatkan pada peserta, selama pemaparan materi dimohon untuk tidak mengaktifkan mikrofonnya untuk jalannya suasana kegiatan. Dan nanti ketika ada pertanyaan, untuk yang disampaikan secara langsung bisa dengan menggunakan raise hand, dan untuk yang lainnya bisa juga menggunakan chat. Itu mungkin untuk nanti di sesi tanya jawab. Untuk itu langsung saya persilahkan pada Bu Enih Nuraini selaku moderator di siang hari ini untuk memimpin kegiatan PKO kita. Mangga Bu Enih. Terima kasih Pak Wan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Bapak, Ibu guru hebat yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya cintai. Bapak, Ibu guru pembelajar, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam dan kesehatan kita saat ini sehingga kita bisa melaksanakan sebuah kegiatan PKO saat ini. Sehingga Bapak Ibu bisa ikut bersama kami kelompok PKO 18A. Pada siang hari ini, tanggal 26 Agustus 2020, kita akan bersama-sama melaksanakan sebuah kegiatan pelatihan pengelolaan kegiatan online dengan tema pembuatan digital player. Dan sebelumnya juga izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Samadiah, ya, Miss Diah, yang lebih kita kenal sebagai Miss Diah, ya, karena beliau adalah guru bahasa Inggris, ya, dan juga kepada MGMP Biologi Jabar, Kementerian Agama, SMK, IGI, dan semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini. Baiklah, sebelum acara dimulai, terlebih dahulu saya perkenalkan narasumber kita, yaitu tadi sudah disebutkan oleh host kita Pak Wawan, Bunda Lis Endahwati. Beliau tenaga pendidik mapel biologi di SMA Negeri 3 Kota Bekasi, ya, dan beliau beralamat di Jaka Permai, Bekasi, Jawa Barat, ya. Dan perlu kita ketahui pengalaman beliau sangat mumpuni untuk menjadi presenter pada saat ini karena beliau
pernah menjadi instruktur nasional, mentor guru pembelajar mata pelajaran biologi SMA tahun 2016, instruktur nasional pengembangan keprofesionalan berkelanjutan jenjang SMA mata pelajaran biologi tahun 2017, dan instruktur kurikulum 13 tingkat Kota Bekasi tahun 2017 sampai tahun 2018. Dan aktivitas saat ini juga beliau sedang mengikuti program pembekalan pendamping guru penggerak dari Kemendikbud. Nah, untuk itu ya marilah kita simak nanti pemaparan dari Bunda Lis ini ya dengan materi pembuatan digital flyer. Dan untuk mengefektifkan waktu kepada Bunda Lis Endahwati SPDMM, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Dr. Anda Eni Nuraini selaku moderator acara ini, dan juga kepada Wawan Ridwansyah SHM MPD selaku host, dan juga kepada fasilitator kita Ibu Siti Samadiah SPD dari IGI Sulawesi Selatan. Betul ya Bu ya? Saya mohon izin untuk share screen. Sebelumnya juga tak lupa saya ucapkan selamat datang kepada para peserta yang sudah berkenan hadir bergabung dengan kami pada sesi saat ini. Selamat siang Bapak dan Ibu guru hebat semua. Perkenankan saya untuk sharing pengalaman. Jadi saya akan mohon izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat tampilannya? Oke, sudah Ibu tampil. moderator? Tidak terlihat juga. Sudah, Bu. Ya? Oh ya, terima kasih. Jadi mohon izin nih, di sini saya sharing, bukan berarti saya itu sudah expert ya dalam membuat flyer, karena kita semua kan sudah pernah mengikuti webinar pembekalan tentang membuat flyer. Jadi saya yakin di sini Bapak dan Ibu juga sudah cukup baik ya dalam menggunakan aplikasi dalam membuat flyer digital. Nah, saya pinjam istilah bahasa Sundanya, mungkin Ibu Siti nggak ngerti ya. Saya asli Sukabumi sebetulnya, jadi saya di sini tuh bukan ngajarin orang yang udah pintar ya, nggak mungkin ngajarkan ngojai kamri gitu. Maksudnya nggak mungkin saya ngajarin sama orang yang udah bisa ya, pasti ada yang udah lebih pintar dari saya. Jadi di sini saya cuma sharing sedikit pengalaman dalam membuat flyer atau poster. Baik, berikutnya saya next slide. Sebentar, ini ada yang di waiting room, saya admit dulu. Iya, dimasukkan dulu Bu. Oke. Untuk slide berikutnya, apakah sudah berpindah? Sudah Bu. Slide? Sudah masuk. Sudah. Sudah ya? Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut, saya akan jelaskan dulu apa itu flyer. Flyer dalam bahasa Indonesia artinya selebaran, ya, atau ada juga yang nyebutnya poster. Tapi flyer ini, jadi suatu lembar yang dicetak secara tunggal dan untuk menarik perhatian publik terhadap sebuah acara atau suatu pelayanan, misalnya untuk program pembelajaran ya, kemudian produk ataupun suatu ide. Ukuran pertama biasanya adalah yang A4, A5 maupun A6. Saya ambil annotation dulu. Yang ini ya Bu, saya garis bawahi. Nah, menarik perhatian publik. Jadi Bapak Ibu, ini saya tekankan manfaatnya ya, untuk menarik perhatian publik. Dengan kata lain, ini adalah sebagai ajang promosi. Jadi Bapak dan Ibu bisa gunakan ini sebagai sarana informasi di sekolah ya, untuk kegiatan akademis maupun untuk kegiatan non-akademis. Mungkin kalau Pak Wawan dengan saya sama ya Pak, untuk membuat promosi sekolah itu kan nggak usah pakai flyer juga, murid-murid SMP pasti berdatangan untuk mendaftar ya. Tapi mungkin yang sekolah swasta ya,
ini sangat butuh untuk promosi sekolah. Nah, kita bisa gunakan flyer ini. Jadi kita tampilkan prestasi apa yang sudah kita miliki, lalu kredibilitas sekolah kita ya. Ini adalah suatu promosi yang baik. Saya hapus dulu notation-nya. Nah, ini adalah contoh-contoh flyer ya Bapak Ibu yang sudah saya buat ya. Ini yang berhubungan dengan pembelajaran biologi. Nanti ini bisa kita share di medsos ya, misalnya grup WhatsApp, grup Facebook, ataukah Instagram, pokoknya medsos yang Bapak Ibu punya atau yang tergabung dengan anak-anak ya. Nah, ini saya share di grup tentang topik pembelajaran yang akan datang. Jadi mereka tuh sering bertanya, mana pembelajaran berikutnya? Kalau misalnya saya belum share flyernya di Instagram misalnya. Jadi mereka tuh kayaknya antusias banget untuk melihat, wah nanti topik mendatang apa ya gitu. Jadi ini bisa buat promosi topik pembelajaran yang akan kita ajarkan kepada para siswa kita. Ini juga sama, yang berhubungan dengan topik pembelajaran ya. Nah, ini mungkin ada, sebentar. Sebelumnya juga saya sebutkan di sini, selain untuk flyer, bisa juga sebagai infografis ya. Jadi kalau misalnya kita kemarin waktu COVID baru awal ya pandemi, saya buat infografis misalnya bagaimana langkah-langkah cara mencuci tangan yang benar. Atau misalnya bagaimana protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Jadi bisa dipakai itu juga ya. Nah, flyer juga bisa untuk kita mau bikin undangan nih. Ya, seperti ini undangan acara. Kemudian juga untuk kartu ucapan. Kemarin kami harus mengcompile bukti bahwa sudah ikut upacara misalnya. Nah, ini kita bisa compile. Berikutnya, nah ini untuk promosi buat yang sedang punya produk yang akan dipromosikan, ini juga suatu cara ya bagi yang bagus. Kebetulan di sini bukan hanya gambar, juga pakai ada videonya. Oke, berikutnya jadi ada animasi atau gambar bergerak. Nanti akan saya berikan tutorialnya. Nah, aplikasi untuk membuat flyer digital ini ada yang secara offline, ada juga yang secara online. Ya, kemarin Pak Ahmad Saripudin yang ngechat saya di WA, bagaimana kalau pakai Microsoft Word, itu bisa ya Pak. Kemudian pakai PowerPoint pun bisa, pakai Photoshop, atau pakai CorelDRAW. Sedangkan di sini kita akan mencoba membuat flyer dengan aplikasi yang online ya. Saya pilih yang Poster My Wall. Sebenarnya ada juga Canva ya. Tapi sekarang khusus yang Poster My Wall dulu. Nah, alasan saya kenapa saya pilih Poster My Wall sekarang ya. Ini di poin yang nomor, saya cari annotation lagi nih. Nah, ini. Jadi aplikasi Poster My Wall itu punya fitur yang mudah digunakan. Jadi toolsnya itu gampang untuk digunakan ya. Kemudian ini dia punya template atau gambar ya, konten visual yang menarik ya, tanpa kita punya desain nggak punya latar belakang keahlian untuk mendesain suatu flyer ya, tapi dengan adanya Poster My Wall kita tinggal pakai template-nya, lalu kita ubah kalimat maupun gambarnya. Ini saya hapus dulu. Oke. Berikutnya, sekarang cara membuatnya. Ya, Bapak dan Ibu nanti bisa sambil praktek ya. Jadi kita buka browser dulu. Boleh Mozilla Firefox ataukah dengan Chrome. Lalu ketikkan kata postermywall.com
atau https://id.postermywall.com. Setelah diketikkan, nanti akan muncul seperti ini gambarnya ya. Lalu di pojok kanan atas ini klik tulisan masuk. Nah, ada beberapa cara untuk sign in-nya. Bisa dengan Facebook, dengan email. Tapi kadang kan kita Facebook, passwordnya apa ya, lupa. Atau, password email saya apa ya. Jadi lebih aman atau lebih menggunakan yang gampang. Saya sarankan pilih masuk pakai Google. Jadi pilih klik yang Google. Oke, setelah diklik, nanti tampil nih kalau kita lebih dari satu punya akun emailnya, kita pilih yang mana. Diklik. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Jadi udah ada di pojok sini identitas kita nih, foto kita, ya. Nah, kalau sudah pernah membuat, berarti di milik saya ini nanti kalau diklik muncul template-template yang sudah kita rubah ya, atau kita desain. Tapi yang belum berarti buat desain. Jadi klik di sini. Kemudian ini banyak sekali ya tersedia template dengan kategori macam-macam. Kalau kita klik apapun atau any di sini, nanti yang muncul ada gambar, ada video. Tapi kalau kita pilih gambar aja, nanti hanya gambar di sini. Di sini ada beberapa macam ya, ada yang untuk acara, ada yang untuk konser, dan lain sebagainya. Kita pilih salah satu, misalnya kita pilih yang usaha kecil. Terus kita scroll ke bawah. Ini banyak sekali di bawah. Nah, mungkin kita udah sampai nih pilihan kita, oh yang ini, klik gambarnya. Nah, sekali lagi diklik untuk konfirmasi pilihan kita. Nah, template-nya siap untuk digunakan. Sekarang tinggal kita rubah-rubah ya, menurut yang kita mau, kalimatnya, kata-kata hurufnya maupun gambar yang akan ditambahkan, mungkin dengan foto juga. Di sini nanti fitur-fiturnya kita explore ya, di sebelah kiri, kemudian ada di sebelah kanan. Nah, ini contohnya misalnya kita ingin mengganti atau mengedit yang angka 15 nih ya. Kita klik di sini sampai ada warna biru ya. Kemudian kita rubah jadi 20 di sini. Ya. Kemudian selanjutnya angka 15 sudah berubah jadi 20. Lalu kita kliknya itu di bagian luar sini ya, warna putih. Diklik. Bapak dan Ibu, maaf ya saya sambil admit yang baru mau masuk. Nah, kemudian kalau sudah ternyata saya pengen ini nih, yang web ini mau diganti. Saya admit dulu nih, teman-teman. Kita ganti misalnya website sekolah kah, atau Facebook kita, Instagram kita ya. Kita klik di sini, nanti ada warna birunya lagi. Lalu kita rubah kata-katanya sesuai apa yang kita kehendaki. Nah, misalnya ini nama ininya webnya www.norcosejahtera.com misalnya. Setelah itu, kalau kita mau rubah ini letaknya atau kemiringannya, diklik yang kalau untuk kemiringan ya, kita klik yang ada gambar lingkaran gini. Nah, ini caranya. Jadi kita klik, terus jangan dilepas mouse-nya. Terus kita geser ke kiri ke kanan. Makanya ini dia akan posisinya berubah sudutnya. Kemudian kalau kita ingin merubah ukuran, di sini ada tanda kotak ya. Kalau di ujung berarti untuk menarik, memperbesar ukuran. Kemudian kalau yang bagian tengahnya itu memanjangkan ya ukuran. Nah ini yang untuk memanjangkan kiri kanan. Nah,
bagaimana kalau kita ingin merubah jenis hurufnya? Nah, klik di sebelah kanan, ini ada tulisan font, ini diklik, lalu kita pilih. Ini ada tulisan yang macam-macam yang bisa kita pilih mana yang kita kehendaki. Nah, kalau itu pilihannya berarti sudah fix ya. Ini seperti ini berubah. Terus warna. Wah, kalau warna ini putih kayaknya kurang eye catching ya. Kita ganti. Klik warnanya, lalu pilih warnanya apa. Misalnya warna yang ini, ya. Nah, sekarang sudah berubah. Oh, ada lagi. Saya mau nambahin jempol di flyer kita. Tapi kan harus ambil ya gambarnya yang karena di sini nggak ada. Berarti kita ambil dari misalnya di laptop kita udah punya. Nah, di sebelah kiri atas ini ada untuk menambahkan foto. Kita klik ya. Klik. Nah, sana ada pilihan. Misalnya kalau dari laptop berarti tambahkan dari foto saya. Diklik. Kalau belum ada berarti kita unggah dulu. Tapi kalau kita sudah pernah membuat template-nya ya, ini ada stok gambar biasanya. Tapi kalau belum ada, unggah foto. Seperti ini. Saya dapat misalnya gambar jempol, dipilih. Nah, seperti ini. Ukurannya sama kan? Kayak ini terlalu besar. Nah, caranya sama seperti yang tadi ya. Jadi ukurannya lalu tempatkan di mana yang kita memakai dia ditempelin. Nah, ini gambarnya sudah selesai berubah, lalu kita klik ya di bagian ini. Sudah selesai. Kita unduh. Nah, unduhnya Bapak dan Ibu perhatikan, jangan kita memilih yang berbayar ya. Pilih yang ada tulisan gratis. Seperti itu. Lalu kita klik unduh. Tunggu sampai proses uploadnya, unduhannya selesai ya. Nah, kalau kita pakai Chrome itu kalau sudah selesai unduhannya nanti muncul di bagian bawah seperti ini. Nanti bisa di-open, lalu bisa kita kirimkan ke medsos kita ya. Nah, ini flyer sudah siap digunakan seperti ini. Itu Bapak dan Ibu, flyernya sudah siap yang ada animasi gambar bergerak ya. Nah, sekarang kita praktek yuk. Tapi harus ingat ya Bapak dan Ibu, ini adalah syarat yang ada untuk membuat flyer ya, yang dibutuhkan atau yang disyaratkan dalam flyer kegiatan PKO kita. Nah, di grup Ibu Siti sudah memberikan logo-logo. Nah, ini harus kita download dulu ya. Kemudian juga foto-foto petugas, misalnya presenter, host, moderator juga sudah kita download. Jangan lupa ada informasi sesi. Materinya apa, harinya, tanggal, jam. Kemudian juga ada tulisan nama program. Pengelolaan kegiatan online. Dan ada informasi meeting room. Waktu kegiatan yang lain, saya pernah ada syarat flyernya itu harus pakai QR code. Tapi kalau yang sekarang enggak ya. Mari Bapak dan Ibu kita boleh praktek. Saya stop sharing dulu. Mozilla aja nih. Nah ini. Apakah sudah tampil? Saya Sudah, pindah. Sudah ya? Ya. Nah, karena saya sudah punya akun untuk poster My Wall, Bapak dan Ibu silakan buka ya di browsernya. Saya log out dulu. Nah, seperti itu. Bapak dan Ibu boleh sambil praktek, tuliskan di browser kita https://id.postermywall.com. Nanti yang sudah berhasil boleh sharing di sini ya atau di grup ya. Sambil menunggu
boleh di chat, ditulis, misalnya sudah sampai ngetik di browsernya. Kalau sudah, kita masuk ke login. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang ya, saya akan pilihnya yang lanjutannya pakai Google atau pencarian Google. Lalu saya pilih sekarang kita create. Kalau ingin lihat atau yang langsung aja ya, kita yang gambar aja, jangan yang apapun ya Bapak Ibu. Ini kita pilih yang gambar, sudah. Lalu kita pilih yang flyers. Nah, Bapak dan Ibu sebetulnya di sini banyak sekali ya pilihannya. Nih, ada flyers, poster, sosial media grafik. Kemudian di sini saya lihat juga ada untuk membuat sertifikat. Jadi, sorry nih, jadi klik. Nih ya Bapak dan Ibu. Sertifikatnya ada postcard. Nah, sertifikat. Kalau kita klik misalnya seperti ini. Nih, Bapak Ibu sudah bisa menciptakan atau menerbitkan sertifikat. Di sini ada ya. Itu nanti aja Bapak Ibu ini explore. Sekarang kita ke flyer saja. Ini apakah sudah Bapak dan Ibu? Sini kita pilih tadi, jangan yang ada videonya ya, yang gambar aja deh. Kalau pakai video lebih berat nanti menurutnya. Misalnya saya pilih yang event, misalnya mana ya yang eventnya, atau yang back to school deh. Ini tapi nggak ada gambar nih, yang ada contoh kayak kemarin aja ya. Saya sambil ngupdate teman-teman ini yang mau join. Misalnya event, nah ini aja nih. Oke. Kita klik sekali lagi. Nah, ini sudah tampil. Ini kita sudah dapat ya Bapak dan Ibu. Tinggal, maksudnya template-nya sudah ada, jadi nggak usah repot-repot memilih ininya apa desainnya. Ini sudah ada. Paling kita rubah nanti kalimat maupun fotonya. Oke. Nah, ini sini kalau kita explore, lihat ini foto, nanti untuk menambahkan foto, kemudian ini media, kemudian ini teks, kemudian tata letak, ini clip art, kemudian di bawahnya lagi ada, ini ke bawahnya lagi nanti ada latar belakang dan sebagainya, Bapak Ibu ya. Kemudian kalau di sebelah kanan ini ada macam-macam ya, ada desain, ukuran, tipe, latar, warna, dan sebagainya. Kita coba satu-satu. Kita mau hapus yang, kalau yang nggak dibutuhin kita hapus, atau kita geser dulu ini, misalnya ke sini deh. Ini kayaknya ntar dulu terpakainya. Kita mau tampilin, ini matahari nggak usah ya. Matahari nggak usah. Nah, kalau mau dihapus, diklik dulu ya Bapak Ibu. Klik ini sampai ada warna birunya, lalu kita hapus gambar. Oke, kemudian warna putih ini juga kalau mau dihapus atau kalau nggak mau dipakai boleh hapus. Saya pikir ini hapus aja ya. Di sini ada tanda hapus bentuk. Oke. Menurut syaratnya flyer itu di bagian atas harus ada logo-logo. Nah, bagaimana caranya? Kita ke kiri atas, klik bagian foto. Di sini pilih yang tambahkan dari foto saya. Oke. Sebetulnya saya udah bikin yang mana ya? Oh, belum. Oke. Yang pertama duluan apa ya? Saya lupa.
Nggak apa-apa ya Bu Siti kalau nggak urut, saya lupa urutannya. Apa dulu ya urutannya ya? Ini yang sudah saya buat transparan. Sekarang bagaimana kalau gambar Bapak dan Ibu yang sudah download itu warnanya belum transparan? Misalnya yang ini ya Bapak Ibu ya, nih. Tambahkan foto. Nah, warnanya hitam gini kan. Nah, supaya dia warnanya nggak ada warna hitamnya, itu kita pakainya menghapus background itu yang Bu Siti pernah bilang, ini nggak usah di sini langsung aja. Kita pilih yang mana ya? Efek tepi, coba ya kita coba ya. Ini nggak ada. Yang warna ini, kita klik. Bentar, warna. Oh ini, hapus warna. Kita klik ke kanan kan, kemudian klik warna putih, lalu yang mau dihapus apa? Warna hitam. Nah, jadi udah nggak ada kan background warna hitamnya Bapak Ibu. Lalu kita perkecil, tarik di sudutnya, seberapa ukurannya, lalu kita pindahkan ke atas. Kayak gini. Oke, terus kita tambahin lagi logonya. Tambahkan dari foto saya. Misalnya mana? Ini yang SMK hebat. Ini kan belum saya hapus jadi transparan ya, atau rubah jadi transparan, tambahkan foto. Nah ini ya, kita hapus warna. Jadi kita ke bawah dulu. Nah ini ada hapus warna. Klik sini, klik warna putihnya. Warna apa yang mau dihapus? Warna hitam. Kita klik. Nah seperti ini. Hilang kan warna hitamnya. Lalu kita perkecil. Tarik yang sudutnya, kemudian kita pindahkan ke atas. Nah, seperti itu Bapak Ibu, gampang, mudah kan? Oke, yang berikutnya logo ya. Logo apa? 75 tahun. Sama seperti tadi, saya sudah buat yang udah urutannya, tapi ini aja deh dari sini. Misalnya yang belum apa? Madrasah Reform. Kita tambahkan. Kita perkecil. Madrasah Reform itu duluan apa urutannya gimana ya? Saya lupa. Udah gini aja. Maaf kalau urutannya salah ya Bu Siti ya. Lupa urutannya. Kemudian kita tambah lagi yang belum apa? Oh, gigi. Tambahkan gigi. Perkecil. Terus kita geser sini. Kalau ternyata ukurannya nggak muat nih, kita perkecil lagi. Kemudian kita geser supaya rapi. Jadi diatur gimana ininya ya, tata letaknya biar apa? Proporsional. Ini juga masih kegedean. Kita pindahin. Terus logo apa ke dia? Oh yang merah putih ya, 75 tahun Dirgahayu Indonesia. Oh yang ini. Ini karena banyak sekali logonya jadi ininya apa gambarnya ukurannya kecil-kecil ya. Lagi yang belumnya. Ini tambah lagi. Madrasah Kemenag ya, Kemenag udah. Ini ya apa? Aliyah Kabupaten Kota Jawa Barat. Ini kita kecilkan, misalnya di sini posisinya. Nah, kalau Bapak dan Ibu rasa ini sudah posisinya sudah seperti ini, bisa dikunci ya, Bapak dan Ibu. Caranya di sini ada kunci, kunci di tempat. Misalnya ini diklik posisinya di sini klik. Ini dikunci seperti ini. Nah, ini nggak akan, kalau kita geser-geser nggak akan dia berubah.
Jadi karena ini masih belum selesai ya, kita pindahkan aja, tidak dikunci. Nah, kemudian ini kayaknya nggak usah ya. Kita mau buat ini judulnya. Buat judulnya nanti. Ternyata ini berlapis, Bapak Ibu. Bentar. Oh ya, di sini ada untuk undo ya. Kalau untuk membatalkan, nanti Ctrl Z. Mana tadi yang sama? Oh, udah ketimpa. Ini sepertinya terkunci. Nah, ada tulisan ini ya Bapak Ibu. Kalau dia digeser-geser nggak mau, kita harus buka dulu kuncinya. Digeser. Nah, jadi baru dia mau digeser. Kita pindahin dulu. Atau mau dihapus aja, boleh hapus aja deh. Biar nggak mengganggu, ini banyak banget. Ini hapus dulu. Di atas untuk menghapus. Nah, dia. Ini kalau mau dipakai ini nggak bisa, jangan dihapus. Nah ini Bapak dan Ibu, kita mau ganti. Misalnya tulisan dengan pelatihan. Salah. Pelatihan pengelolaan online. Lalu kita tarik yang tengah ini ya untuk memanjangkan. Oh, dia pakai save lagi ya di sini. Bentuknya kita perpanjang, ini diklik. Wah, ini dikunci ini. Kita buka. Jadi kita panjangin dulu ukuran. Lalu tadi tulisannya kita naikkan seperti ini ya. Atau kalau kurang ke atas kita naikin lagi ke atas. Ke atas. Jadi tulisannya diklik. Nah, seperti ini ya Bapak dan Ibu. Kemudian judulnya. Kita judulnya mau pakai yang mana ya? Kata summer apa yang ini? Ini hapus aja. Lalu ini. Nah, ini kan ketutup ya, kita pindahin ini supaya ke atas. Nah, di sini ada kirim ke depan. Seperti ini. Ini dikunci. Sebentar. Kunci. Ini. Diklik dulu. Lalu kita lihat kunci. Oh, enggak dikunci ya. Pindahkan ke sini. Nah, ini kan miring ya Bapak Ibu. Kita klik di bagian yang ini. Lalu jangan dilepas mouse-nya, geser ke kiri. Nah, ini kita akan pindahkan ke depan. Kita klik aja terus sampai dia pindah kirim ke depan. Terus harusnya mau ya. Atau yang ini. Salah. Ini kita kirim ke belakang. Mau nggak gitu? Ini yang ngumpet, kita pindah dulu deh. Sini. Nah ini. Kalau ini
kita hapus aja ya Bapak Ibu, hapus. Kita ganti. Ini ada 4 people di waiting room, saya admit dulu. Bapak dan Ibu boleh coba ya. Ini kita ambil teks. Kita tambahkan teks yang biasa aja. Judul dari flyer kita apa? Misalnya pembuatan flyer digital. Oke, ini kita geser ke sini. Sorry. Ini ya. Nah, warnanya kayaknya bagus. Saya pilih warna hurufnya. Saya ganti yang hitam. Kita klik yang warna ya. Bapak dan Ibu pilih warna. Ini misalnya abu-abu ya. Nah, gini aja. Oke, ini boleh dihapus, kayaknya nggak butuh. Terus sambalnya juga kita hapus. Ini buat nanti acara ya. Tulisannya hapus aja. Ini hapus. Kemudian ini kita naikkan ke atas. Ini kalau nggak bisa digeser berarti dikunci. Kita buka dulu kuncinya. Naikkan dulu ke atas. Misalnya saya ganti fotonya. Di sini saya punya stok foto Pak Wawan. Mana ya Pak Wawan? Mohon izinnya Pak Wawan dipakai lagi fotonya. Ini ganti foto. Kita mau bikin bentuknya ini, misalnya kurangnya. Karena fotonya enggak landscape, jadi kita perbesar, pangkas aja. Nah, kalau mau pangkas ini Bapak Ibu di sini diklik. Tolong di mute ya Bapak Ibu yang baru masuk. Saya mute ya. Jadi seperti ini ya, sudah dipangkas. Kalau mau dilebarin tinggal diklik lagi. Ini. Yang ini juga sama. Misalnya ini foto. Ini kita buka dulu kuncinya. Kita klik ganti foto. Kita ambil fotonya. Ibu Eni, saya pakai mohon izin ya foto. Seperti ini. Jangan lupa kalau mau dipangkas. Ini dipangkas dulu. Tarik ke atas. Tekan lagi. Kita pilih yang ini. Landscape. Ini ya Mbak ini. Lalu ini juga diklik nggak bisa, kita buka kuncinya. Oh sebentar, ini bocor lagi suara siapa ya? Saya cek dulu di partisipan. Sophie, saya mute ya. Saya mute. Oke, mohon maaf. Lalu ini saya ganti dengan foto. Siapa ya? Saya cuma punya fotonya itu.
Nah, ini misalnya ya Bapak Ibu ya, saya tambahkan foto. Pangkas. Bentar salah. Lalu ganti foto. Ini maunya foto. Ganti. Namanya. Nah, jadi kita ambil yang landscape, pangkas ini, kita lebarin. Nah, sudah 3 seperti ini. Sekarang kita tinggal mau kasih identitasnya, misalnya dari sekolah mana, nama siapa, seperti itu ya Bapak Ibu. Seperti tadi, berarti tambahkan teks. Ini teksnya biasa, saya pindahkan ke sini. Biar kelihatan di sini dulu deh. Bapak dan Ibu kalau misalnya dirasa di bagian bawah sini agak untuk memperbesar seperti ini. Oke, misalnya saya ganti pos. Nah, ini kan di pinggir ya Bapak Ibu, saya ingin posisinya dia jajarannya. Jadi kita klik yang di bagian. Kemudian namanya enter. Misalnya Pak Wawan, saya izin nggak pakai gelar ya Pak, supaya nggak terlalu lebar ini. Pak Wawan itu misalnya dari SMA. Cilimus ya Pak? Iya. Cilimus. Sorry. Kalau misalnya kurang ini boleh dipanjangin. Boleh kecil. Karena di sini latar belakangnya warnanya udah gelap, berarti jangan merah lagi, jangan hitam, kita ganti hurufnya jadi warna putih. Pilih. Nah, ini kan kita mau sesuaikan kemiringannya, ini diklik ya Bapak Ibu, ini kita geser ke kiri atau ke kanan, disejajarkan. Lalu kita pindahkan di sini. Oke, demikian seterusnya. Saya rasa ini mudah ya Bapak Ibu. Karena template-nya sudah ada, kita tinggal merubah hurufnya atau foto-fotonya. Menghapus. Lalu ini misalnya diganti dengan ini hapus saja ya tulisannya. Ini hapus. Ini hapus. Ini kita geser ke atas. Kita mau ganti misalnya hari dan tanggal. Misalnya harinya, hari apa, kemudian tanggal, kita isi hurufnya tanggal, kemudian waktu, lalu kita isikan link meeting, lalu kita isikan apa? ID, meeting ID, kemudian password, meeting password misalnya. Silakan Bapak Ibu ketikkan. Ini hurufnya agak besar, meeting. Meeting huruf besar. Nah, seperti itu. Ini kita hapus aja. Lalu ini kalau mau dibuang boleh, tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau ganti, ini hapus. Misalnya ganti dengan let's join atau don't miss it. Atau you are invited. Seperti itu ya, kita geser ke atas. Kita
perkecil lagi supaya lihat tampilannya seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu, saya rasa ini sudah mewakili ya. Kalau warna, Bapak dan Ibu misalnya ini warnanya mau ganti, warna ini diganti, jangan kuning, ini terkunci ya. Misalnya warna, ini diklik ya Bapak Ibu, pilih warna yang nggak ada di sini. Bapak Ibu mau pakai warna apa? Hijau misalnya, ini hijau. Lalu kalau sudah selesai, misalnya ini dirasa sudah selesai, ini di save di paling kanan itu ada tanda simpan, ini save, sudah, ini menyimpan. Lalu kita mau unduh. Waktu unduh, kita pilih yang gratis Bapak Ibu, unduh. Ini lagi proses mengunduh. Oke, tutup. Lalu kita mau simpannya di mana? Misalnya saya di download dulu. Saya save, di drag boleh. Oke. Jadi nanti di downloadan kita ini ada. Seperti ini. Nah, ini yang sederhananya ya, karena sebenarnya kalau mau explore lebih banyak, karena saya lihat waktunya udah tinggal 3 menit lagi. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Monggo Bapak dan Ibu bila ada pertanyaan, silakan saya serahkan kepada Ibu Eni sebagai moderator. Silakan. Terima kasih Ibu Lis ya. Baiklah, ya demikian tadi pemaparan dari narasumber kita. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan. Di sini kita saling berbagi pengalaman. Ini ada Ibu Saleh. Ada dari chat Bu Eni, dari Pak PW itu. Ya, sebentar saya lihat. Dari siapa Pak Wan? Itu ada Pak PW. Saleh sudah membuka tangan. Pak Saleh silakan. Saleh Laberia bisa dibuka. Jadi yang misalnya kan kira-kira kalau mau menambahkan kotak baru untuk membuat tulisan yang baru bagaimana Bu? Kotak baru untuk? Ya untuk ini menulis. Untuk tulisan baru katanya. Oh, untuk tulisan baru boleh. Saya ulang ya Pak, saya share screen Pak Saleh. Ini misalnya ya. Ini kita bisa setelah misalnya kita udah simpan, kita klik edit ya. Nah, ini pokoknya udah terbuka ini. Mau bikin kotak tulisan, Bapak pilih klik yang teks. Ini. Nah, teksnya mau teks yang biasa apa teks yang mewah? Kalau teks mewah seperti ini Pak. Misalnya saya pilih retro. Tambahkan teks. Nah, nanti teksnya seperti ini. Gimana Pak Saleh? Tinggal diganti tulisannya, sorry. Jadi udah dihapus. Tambahkan teks. Ini bentuk teksnya. Seperti ini. Mau ada pilihan, saya pilih yang teks seluruh saja. Nah ini teksnya di sini tulis misalnya moderator. Moderator. Warnanya kalau kita udah pilih merah hitam putih, nggak usah diganti lagi. Seperti ini Pak. Ini kita pindahkan di contoh. Ya seperti itu Pak Saleh, apakah terjawab pertanyaannya? Pak Saleh gimana? Latar belakangnya itu Bu, apakah bisa diganti atau tidak Bu? Latar belakang. Bisa Pak. Bisa latar belakang. Saya share screen lagi. Izin. Misalnya latar belakangnya ini kan gambar awan ya Pak. Iya. Nih, saya klik di sini. Ini latar belakang. Sorry pilihannya.
Ini latar. Harus diklik dulu. Ini karena udah banyak, ini biasanya kalau kita klik Pak, di sini ada tulisan ganti latar. Karena ini udah kebanyakan, coba yuk kita rubah ya. Bu Emi, maaf saya turunin. Ini saya turunin. Ini dikunci, kita buka dulu. Ini turunin. Ini juga banyak Pak, jadi kita buka dulu. Ini kita hapus aja ya. Ini hapus. Nah ini kalau diklik, ini warna ya. Nah, bisa. Open media ya. Tapi ini harus diklik dulu Pak. Oke, ini deh. Kita ganti. Ini berarti nggak pakai latar belakang Pak. Kita kasih contoh, misalnya kita buat lagi deh. Harusnya bisa ya, ada tulisan ganti gitu Pak. Tapi di sini kok nggak ada ya? Harus dieksplor dulu. Ini kali bisa ya. Tapi ini gambar awan. Oh, ini dia nggak pakai latar belakang berarti ya. Nanti misalnya dengan latar belakang foto, misalnya kelas. Dengan kanvas. Nah ini bisa Pak, ini untuk latar belakang nih. Ini kalau mau pakai latar belakang. Kurang gede ya. Ya, seperti itu Pak. Apakah menjawab? Atau mungkin Bapak dan Ibu yang sudah ekspert di sini boleh bantu saya? Bu, tolong ulangi Bu yang membuat latar belakangnya. Membuat latar belakang tinggal diklik saja Bu, di coba ulang lagi ya. Share. Ini kan ya Bu, atau misalnya latar belakangnya saya ambil dari sini. Kalau tadi ini memang nggak bisa. Biasanya kalau yang ada latar belakang, kalau kita klik sama seperti di foto. Di sini ada tulisan ganti replace foto. Ini tadi saya nggak nemuin. Jadi saya misalnya dihapus dulu. Hapus ya. Kita pilih foto. Tentu kita harus punya stok foto yang buat latar belakangnya. Misalnya kalau nggak kelas, latar belakangnya apa ya? Aduh, harus download dulu nih. Ini aja kelas. Ini kita pilih, klik, tambahkan foto. Seperti ini ya Bu. Nah terus diperbesar. Lalu supaya tulisannya muncul, dia kirim ke belakang. Jadi ini diklik terus. Nah, dikirim ke belakang, klik, munculkan tulisan yang tadi kita buat seperti ini. Gimana Bu, sudah cukup? Iya Bu, ya, makasih. Ibu siapa Bu? Tadi? Atas. Oh iya. Bapak dan Ibu, saya lihat waktunya Bu Eni sudah lewat 6 menit. Tidak terasa. Ya tadi itu ada yang menanyakan Bu di chat, apakah aplikasi MyWall ini bisa dibuka di HP katanya ya. Oke.
Jadi kalau untuk HP saya biasanya pakai yang Canva, itu kayaknya lebih gampang pakai Canva, Bu. Sama seperti tadi kita ini dulu di aplikasinya tulis Canva, nanti muncul, kita bikin akun, atau dari template yang sudah ada itu bisa, Bu. Terima kasih. Mungkin waktunya sudah habis, silakan Ibu menutup sesi pemaparan hari ini. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, demikianlah tutor sedikit yang bisa saya bagikan pengalaman membuat flyer ya dengan menggunakan poster My Wall. Masih banyak lagi belum kita explore ya di poster My Wall, apalagi ke aplikasi yang lain. Nanti silakan Bapak dan Ibu boleh coba masing-masing di rumahnya. Bapak dan Ibu, teman-teman guru hebat semua, closing statement dari saya, marilah kita selalu belajar sepanjang hayat ya, agar kita dapat memberikan yang terbaik untuk para peserta didik. Jadi marilah kita selalu terus berkarya, berkreasi, berinovasi ya, sehingga menghasilkan karya-karya yang terbaik dalam pelayanan kita sebagai pendidik ya. Jadi memberikan yang terbaik untuk para peserta didik kita ya. Semoga materi yang hanya sedikit bisa saya sampaikan ini boleh bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, dan juga boleh menginspirasi kita. Intinya fokus untuk murid-murid ya, kita akan memberikan yang terbaik buat mereka. Jadi di sini juga saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau pertanyaan yang belum sempat terjawab, karena waktu yang memang sangat singkat ya Bapak dan Ibu. Demikianlah closing statement saya, pesan saya, stay safe and stay healthy. Salam semangat, salam sukses untuk kita semua. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Demikian tadi acara kita pada sore hari ini ya, dan alhamdulillah sesi tanya jawab juga sudah selesai, dan hasil diskusi tadi bisa saya simpulkan bahwa media player merupakan salah satu media yang dapat kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran online, yang pembuatan aplikasinya tadi bisa online dengan MyWall yang sudah dijelaskan secara gamblang oleh pembicara kita Bunda Lis Endahwati, dan bisa juga pakai Canva untuk di HP mungkin ya. Tetapi bisa juga tadi di awal dikatakan secara offline dengan Word, PowerPoint, Photoshop ataupun CorelDRAW. Dan pemanfaatan player ini ya salah satunya adalah untuk menarik perhatian publik ya. Dan kita mungkin sebagai guru, sebagai tenaga pendidik, pemanfaatan player ini diharapkan untuk menarik putra-putri kita di sekolah kita agar bisa tertarik untuk lebih giat lagi belajar, sekalipun saat ini kita di suasana pandemi, kita tidak bisa bertatap muka langsung dengan anak-anak kita. Oke, Bapak Ibu guru hebat, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan PKO kelompok 18A kali ini. Dan akhir kata saya selaku moderator undur diri, dan semoga kita bisa bertemu kembali dalam pelatihan berikutnya, sebagaimana yang tadi dikatakan oleh pembicara kita bahwa kita harus bisa belajar sepanjang hayat. Ya, semoga kita bisa bertemu kembali dalam acara pelatihan berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host Pak Wawan Rudiansah. Silakan. Luar biasa, terima kasih banyak buat pembicara kita Bu Lis Endahwati, dan juga moderator yang sangat hebat juga Bu Eni Nuraini, dan tak lupa bagi rekan-rekan yang ikut bergabung di kesempatan siang hari ini. Luar biasa semangatnya, terus berkembang, tadi kata Bu Lis juga terus berkarya, terus berinovasi demi anak didik kita, dan mudah-mudahan nanti pembuatan poster dengan player ini bisa memberikan motivasi buat pada peserta didik kita untuk semangat belajar walaupun suasana kita masih belum bisa bertatap muka. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kegiatan
tim PKO 18A sudah bisa terselenggara dengan baik. Di awal tadi kami baru memperkenalkan moderator, kemudian pembicara, dan saya selaku host. Namun terselenggara kegiatan ini tidak lepas dari partisipasi rekan-rekan sekalian dari tim kelompok 18A. Fasilitator kita ada Bu Siti Samadiah, kemudian pembuat absen kita, terima kasih ini pada Bu Tati Rohaiti, SPD dari MTSN 3 Bandung. Bu Tati, terima kasih. Kemudian streaming YouTube-nya ada Pak Ahmad Sarifudin. Terima kasih Pak Ahmad Sarifudin dari Man Kota Cimahi. Dan untuk upload YouTube ada Pak Sutisna juga. Terima kasih pada Pak Sutisna SAG dari MTSN 1 Subang, Pak Tisna ya. Kemudian ada Pak Yatin Siswanto SPD tadi dari tim kita, yaitu selaku pengurus MGMP Bahasa Indonesia di Kabupaten Bandung Barat. Itu barangkali tim kita di PKO 18A kali ini. Sekali lagi kami haturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan mungkin nanti bisa bertemu lagi di kegiatan-kegiatan yang lainnya. Semoga kita diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.